Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat siang. Senang banget nih pada kesempatan kali ini aku Nur Fajri Ayuningsi bisa nemenin teman-teman semua dalam acara podcast Rumat, Rumpi Sehat untuk Gabuters. Oke, langsung aja. Hari ini kita akan membahas tentang apa itu KSR. Tentunya aku gak sendiri dong, aku ditemenin langsung dengan teman aku dari anggota KSR. Langsung aja, Kak, monggo silakan buat memperkenalkan dirinya. Oke, langsung saja. Perkenalkan, namaku Ayu Purnawati. Bisa dipanggil Kak Ai. Aku dari KSR PMI Unit IAIN Ponorogo. Nah, di IAIN Ponorogo sendiri, aku masuk di jurusan Pendidikan Agama Islam. Sekarang semester 6, Kak. Oke, baik. Untuk alamat rumahnya nih Kak, mungkin dari teman-teman yang lain mau main ke rumahnya Kak Ai gitu. Oke, aku tinggal di Desa Gemaharjo, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan. Wih, dari Kabupaten Pacitan nih, yang banyak pantainya. Jadi buat teman-teman yang mau main ke pantai bisa mampir dulu tuh ke tempatnya Kak Ai. Iya, boleh banget. BTW nih Kak, aku panggilnya Kak Ai nggak apa-apa ya, biar enak gitu. Iya, nggak apa-apa Kak. Oke, mau tanya nih Kak, Kak Ai kira-kira masuk KSR tuh pada tahun berapa nih? Aku masuk KSR itu tahun 2018, Kak. Wih, ternyata Kak Ai tuh udah masuk di KSR tuh lebih dulu daripada aku loh. Emang Kak Fajri tahun berapa? Aku masuk KSR baru tahun 2020 kemarin, Kak. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa ya, walaupun aku itu lebih dulu masuknya di KSR, tapi di sini nanti kita sharing saja. Bukan berarti kok aku lebih senior atau gimana, tidak ya Kak ya? Bener banget. Buat teman-teman semua yang baru masuk di organisasi ataupun yang udah lama ikut organisasi, nggak usah minder. Kita di organisasi itu sama-sama saling belajar. Betul gitu kan banget. Kak? Oh, bener. Oke, sekarang berarti Kak Ai itu masih masuk ke pengurusan ya Kak? Iya masih Kak. Oke, cukup dulu ya untuk perkenalannya Kak Ai. Iya cukup. Oke, sekarang kita akan mulai membahas apa itu KSR. Dan yang paling utama mesti apa sih singkatan dari KSR itu? Mungkin bisa dijawab Kak Ai, apa sih kepanjangan atau apa sih singkatan dari KSR itu? Oke, jadi buat teman-teman yang dulu mungkin di sekolah itu pernah ikut ekstra PMR, tentunya sudah nggak asing lagi ya sama KSR. Nah, mungkin Kak Fajri dulu pernah ya ikut ke PMR? Bener banget Kak, aku dulu ikut PMR itu dari SMP. Jadi dari PMR Madya langsung lanjut ke PMR Wira gitu Kak. Wih keren. Nah, kalau menurut Kak Fajri nih, apa setahu Kak Fajri? Kalau setahu aku KSR tuh artinya karena saya rindu. Enggak Kak, jadi bucin gini aku. Apa ya? Menurut aku KSR itu artinya kepanjangan dari Korps Sukarela. Bener gak tuh Kak? Betul banget. Jadi bener ya, KSR itu singkatan dari Korps Sukarela. Ingat-ingat ya teman-teman, KSR itu singkatan dari Korps Sukarela. Nah, untuk pengertiannya sendiri, Korps Sukarela itu adalah kesatuan di dalam perhimpunan PMI yang merupakan wadah kegiatan atau wadah pengabdian bagi anggota biasa PMI yang menyatakan diri dan memenuhi syarat menjadi anggota KSR PMI. Oke, jadi KSR ini bisa dikatakan masuk di bidang kesehatan begitu ya Kak? Iya betul. Mungkin bisa dikategorikan lagi atau mungkin bisa masuk di bidang yang lain Kak? Oke, jadi KSR ini bukan hanya di bidang kesehatan saja ya Kak, tapi bisa di bidang sosial dan juga kerelawanan, seperti itu. Oke, baik. Nah terus nih Kak, apa sih sebenarnya hubungan dari KSR sama PMI? Soalnya dulu pas aku ikut ekstra PMR Wira di Alia, ya. Itu ada salah dua kakak KSR gitu. Iya. Dan didampingi dengan PMI memberikan 1-2 materinya gitu buat adik-adik PMR Wira gitu Kak. Nah, menurut Kak Ai nih, apa sih sebenarnya hubungan dari KSR sama PMI itu? Ya, mungkin gini ya, kan KSR dan PMI itu mereka sama-sama bergerak di bidang kesehatan dan juga sosial. Jadi KSR itu merupakan salah satu himpunan di bawah naungan PMI. Jadi mereka itu saling bekerja sama dalam melaksanakan tugasnya. Oke, terus nih Kak,
aku tuh juga pernah dengar tentang istilah PMR, KSR sama TSR. Iya. Nah, kalau PMR kan singkatan dari Palang Merah Remaja nih Kak. Betul. Kalau KSR ini tadi singkatan dari Korps Sukarela. Betul gitu. banget. Betul kan? Iya. Terus kalau TSR tuh apa sih Kak? Oke, TSR itu juga punya kepanjangan Kak. Kepanjangannya adalah Tenaga Sukarela. Nah, untuk pengertian TSR itu adalah individu yang secara sadar dan sukarela mendaftarkan diri sebagai anggota biasa PMI untuk berperan aktif dalam memperkuat manajemen pengembangan organisasi dan pelayanan kepalang merahan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Jadi TSR ini mereka sudah memiliki keahlian khusus yang lebih dari KSR. Nah, untuk usia di TSR itu minimal 18 tahun dan untuk maksimalnya itu tidak ada batasnya. Jadi di TSR ini tidak ada batas maksimal usianya. Oh baik, begitu ya teman-teman. Jadi perbedaan dari KSR dan TSR mungkin sedikit banyak teman-teman udah tahu. Nah, kita balik lagi nih ke topik awal pembahasan kita, yaitu tentang apa itu KSR. Nah, tentunya nih Kak, untuk menjadi salah satu anggota KSR itu pasti ada syarat dan ketentuannya, gitu kan Kak? Iya, betul. Nah, untuk persyaratannya sendiri nih yang harus dipersiapkan oleh calon anggota KSR tuh apa aja Kak? Oke, tentu ya. Yang pertama bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, karena PMI ya, KSR itu kan di bawah naungan PMI Palang Merah Indonesia. Nah, jadi kita juga harus setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selain itu, ada juga batas minimal untuk usia di KSR, yaitu 18 tahun, dan untuk batas maksimalnya itu 35 tahun. Kemudian, bagi anggota KSR di perguruan tinggi, itu mereka harus masih berstatus mahasiswa ya Kak? Oh ya, benar-benar. Nah, kalau mereka sudah pindah ataupun keluar dan ingin meneruskan menjadi anggota KSR, maka dia harus melaporkan diri ke PMI cabang sesuai dengan domisilinya. Baik. Nah, selain itu mereka juga harus dengan kesadaran sendiri untuk bergabung di KSR, bukan karena paksaan ataupun karena ikut-ikutan temen kayak gitu. Nah, selain itu mereka juga harus bersedia untuk mengikuti orientasi kepalang merahan serta pendidikan dan pelatihan, gitu Kak. Nah nih Kak, lalu jika ada anggota KSR yang telah keterima di KSR, lalu dia tuh ingin mengundurkan diri menjadi anggota KSR atau ingin keluar gitu, itu tuh bisa nggak sih Kak? Ya sebenarnya bisa aja sih Kak keluar dari KSR. Tapi gini, kenapa dia tuh harus keluar gitu? Kan kita masuk ya KSR itu dengan sukarela, ya nggak? Iya bener banget sih Kak. Nah tapi keanggotaan itu bisa berakhir karena yang pertama karena meninggal dunia. Itu bisa berakhir ya Kak. Terus mengundurkan diri, jadi mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan KSR. Terus juga bisa diberhentikan Kak, karena mencemarkan nama baik PMI. Nah, selain itu melanggar ketentuan yang berlaku dan juga melanggar ADART. Dan juga diberhentikan karena berakhirnya masa keanggotaan gitu. Nah, untuk anggota yang telah melewati batas usia maksimal berapa Kak? 35 tahun Kak. Betul sekali. Dan jika ingin melanjutkan bisa mendaftarkan diri di PMI cabang menjadi anggota TSR. Nah, kalau boleh tahu juga nih Kak, kira-kira Kak Ai udah dapat materi di KSR itu berapa nih Kak? Wah, banyak sekali Kak kalau di KSR. Seingat aku nih ya, aku dulu tuh dapat materi gerakan palang merah, kemudian tentang PMI sendiri, terus pertolongan pertama, perawatan keluarga, terus kesehatan remaja, dan masih banyak lagi Kak tentunya. Wih, banyak banget nih teman-teman, ternyata Kak Ai mendapatkan materi di KSR itu banyak banget, betul Kak? Betul sekali. Nah, berarti Kak Ai udah mendapatkan sedikit banyak ilmu di KSR ini. Lalu ini nih Kak, kita kan di sini kita berada di KSR unit perguruan tinggi kan? Iya betul. Nah, terus apa sih peran KSR di dalam kampus? Kan Kak Ai yang lebih dulu masuk di UKM KSR gitu, jadi lebih tahu dong, sedikit banyak tahu tentang apa sih peran KSR di dalam kampus itu. Nah, gimana tuh Kak? Oke, perannya ya sebagai pelayanan kesehatan bagi mahasiswa atau siapa saja yang ada di kampus Kak. Nah, kalau di KSR PMI unit IAIN Ponorogo itu
Biasanya kita ngadain donor darah setiap 3 bulan sekali. Nah, itu kerjasama dengan UDD Ponorogo. Oke, baik Kak. Selain acara 3 bulan sekali itu tadi yang mengadakan donor darah, Iya. gitu. Mungkin ada lagi Kak acara yang lainnya. Mungkin tahunan ya Kak, seperti itu PBAK. Nah itu kan UKM kita KSR itu menjadi tim kesehatan. Itu bekerja sama dengan Ormawa dan UKM yang lain di kampus IAIN Ponorogo. Lalu kalau untuk harian Kak, itu tadi kan sudah disebutkan sama Kak Ai di di kegiatan bulanan dan kegiatan tahunan tadi. Betul. Mungkin ada Kak kegiatan hariannya gitu mungkin. Kalau pelayanan kesehatan harian itu biasanya ada yang menjaga di markas. Itu barangkali ya ada mahasiswa yang minta obat atau cek tensi, itu bisa ke markas kita. Oke, baik. Nah, itu tadi kan sedikit banyak tentang apa sih peran KSR di dalam kampus gitu ya Kak? Betul. Nah, lalu nih Kak, apa sih peran KSR secara umum atau yang bisa dikatakan di masyarakat gitu Kak? Peran KSR di masyarakat itu apa aja Kak? Ya, melaksanakan pertolongan ataupun bantuan dalam kesatuan unit yang terorganisasi. Bisa mencari donasi untuk korban bencana, bakti sosial kepada masyarakat, kemudian mengadakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Mungkin seperti itu Kak. Oke, baik Kak. Pertanyaan terakhir nih Kak buat Kak Ai. Iya, apa? Nah, kira-kira kenapa sih dulu Kak Ai itu minat, mempunyai keinginan buat gabung di UKM KSR Kak? Kenapa ya? Aku dulu tuh masuk di UKM KSR karena waktu sekolah nih di SMP, SMA itu pernah ikut ekstra PMR namanya Kak. Nah, di perguruan tinggi ini aku ingin lebih mempelajari lagi apa yang udah aku dapatkan dulu gitu. Selain itu, aku juga suka dengan sesuatu yang berkaitan dengan bidang kesehatan dan juga kegiatan sosial gitu Kak. Nah, kalau Kak Fajri sendiri gimana nih? Teman-teman, tahu nggak Kak Ai balik tanya nih ke aku. Jadi gini Kak Ai, aku dulu tuh masuk ke KSR itu gara-gara aku pengen jadi dokter tapi nggak kesampaian gitu Kak. Iya, terus? Nah, jadinya kan dari SMP kan juga udah ngikutin PMR Wira. PMR Madya, mohon maaf, PMR Madya sama kayak Kak Ai juga. Terus habis itu melanjutkan di PMR Wira juga gitu. Mantap. Jadinya ya ingin meneruskan gitu, ingin meneruskan dan ingin mengetahui tentang kegiatan atau tentang materi lanjutan dari PMR gitu Kak. Wah, mantap sekali. Oke, baik teman-teman semua. Jadi untuk hari ini kita cukup ya pembahasan tentang apa itu KSR. Jadi ada kurang lebihnya atau ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you for watching and enjoy. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.